wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya ini Septiriani dari PGMI 4. Di sini saya akan berbagi tips cara menghitung akar kuadrat 2 dengan cara yang cepat. Sebagai contoh, angka yang pertama. Akar dari 9.604. Sebelum kita membahas bagaimana cara cepat menghitung akar kuadrat 2 dengan cepat, sebelumnya kita harus hafal atau paham bilangan kuadrat dari akar 2. Kita tulis 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7, 8, hingga 10. Kemudian kita hitung hasilnya. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan seterusnya sampai 10 kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung hasil dari akar 9.604. Cara yang pertama yaitu kita memisahkan dua angka di belakang juga di depan. Boleh kita lingkari atau garis bawahi. Dua angka ini dipisah. Jadi di belakang terdapat 2 angka, di depan juga terdapat 2 angka. Selanjutnya, cara yang pertama yaitu kita lihat 2 angka paling depan, yaitu ada 96. Kita lihat dari perpangkatan yang ini, kira-kira hasil yang paling mendekati jumlah 96 angka berapa ya? Tapi tidak boleh lebih dari 96. Di sini yang mendekati angka 96 yaitu 81. Ini dia 81, mendekati angka 96. Maka yang kita tulis bukan angka 81-nya tapi angka 9-nya. Kita tulis di sini. Bagian paling depan. Kemudian hasilnya kita tulis di bawah 91. Nah, karena 81 bukan hasil bulat dari 96, maka kita tulis di bawah, kemudian kita kurangi. 96 dikurangi 81. Sisanya 15. Setelah itu kita lihat angka yang belakang yaitu 04. 9.604. Kita lihat cukup angka satuannya saja yaitu angka 4. Kemudian kita lihat kira-kira dari sini hasil ini yang terdapat angka 4 itu apa saja. Dari angka 4 dihasilkan dari 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Kita tulis di sini 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Setelah itu kita bandingkan kira-kira 15 dengan 4 lebih besar yang mana? Ternyata angka 15 dan 4 lebih besar 15. Karena hasil dari pengurangan 96 dikurangi 81 itu 15 dan lebih besar dari 4, maka kita ambil
bagian ini juga yang paling besar, yaitu 8. Maka kita tulis 8 di sini. Jadi hasil dari akar 9604 yaitu 98. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu akar dari 4096. Coba kita cari hasil dari akar ini menggunakan cara yang sama, yang seperti tadi. Kita pisah dua angka di depan dan di belakang. Kita lihat angka yang paling depan yaitu ada 40. Kita cari hasil yang mendekati 40 yaitu 36. Dan ini hasil dari perpangkatan 6 pangkat 2, maka kita tulis 6. Dan hasil 36 kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi 40 dikurangi 36, maka tersisa 4. Setelah itu kita bandingkan hasil dari pengurangan dibandingkan dengan satuan yang paling belakang yaitu 6. Maka 4 dengan 6 ternyata lebih besar 6. Artinya pengurangan hasilnya lebih kecil. Maka kita akan sebelumnya kita cari dulu yang terdapat angka 6 di sini, yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Sama-sama ada angka 6-nya, terdapat angka 6-nya yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, tadi kita sudah membandingkan antara 4 dan 6. Ternyata 4 lebih kecil. Maka kita ambil angka yang paling kecil yaitu 4. Maka 4 ditulis di sini. Jadi hasil akar dari 4096 yaitu 64. Nah, dari dua contoh tersebut yang membedakan yaitu hasil pengurangan dari angka yang depan. Kalau contoh nomor 1, pengurangan lebih besar dari satuan, maka kita ambil jumlah yang paling besar. Tapi kalau contoh nomor 2, ternyata hasil pengurangan lebih kecil dari angka satuan yang paling belakang, maka kita juga ambil angka yang terkecil, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, kita akan mencari kira-kira kalau hasil pengurangan dengan satuan yang di belakang itu sama, kira-kira kita mau ambil yang terbesar atau yang terkecil. Nah, contoh yang ketiga yaitu 6561. Seperti biasa kita pisahkan dua angka. Selanjutnya kita lihat dong hasil dari 65 yang mendekati 65 yaitu 64. Dan ini hasil dari 8 kuadrat, maka kita tulis angka 8. Dan angka 64 kita tulis di bawah 64. Setelah itu dikurangi 65 dikurangi 64, tersisa 1. Selanjutnya kita lihat dong angka satuan yang terakhir yaitu angka 1. Kemudian di sini terdapat angka 1 pada 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Sama-sama terdapat angka 1. Kita tulis 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Nah, di sini kita kembali seperti yang di atas, membandingkan antara hasil pengurangan dengan satuan yang paling belakang. Ternyata hasilnya sama, 1 dengan 1 hasilnya sama, tidak ada yang terkecil, tidak ada yang terbesar. Nah, ternyata kalau hasilnya sama, kita ambil angka yang terkecil yaitu 1. Maka 1 kita tulis di sini. Nah, jadi kesimpulannya
Jika hasil pengurangan ini lebih besar dibanding angka satuan yang di belakang, maka kita ambil angka yang terbesar. Kalau hasil pengurangan terkecil dari yang dibandingkan atau angka yang paling belakang, maka kita juga ambil yang terkecil. Jika sama, tidak ada yang terkecil, tidak ada yang terbesar, maka kita ambil juga yang terkecil. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.